Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian sehat-sehat saja dan tetap semangat walaupun pembelajaran melalui daring. Nanti akan Ibu usahakan untuk membuat media-media pembelajaran sehingga walaupun secara daring pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik dan materi tersampaikan dengan baik pula. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti yang akan kita bahas adalah mengenai kolonialisme imperialisme barat. Nah, nanti silahkan perhatikan paparan yang akan Ibu berikan. Akan kita mulai dengan penjelasan mengenai bab kolonialisme dan imperialisme barat. Kita lihat pengertiannya. Secara singkat, imperialisme dan kolonialisme dapat diartikan sebagai penjajahan. Penjajahan di sini oleh siapa? Yang dimaksud dengan penjajahan biasanya dikenal dengan bangsa barat, yaitu negara-negara yang ada di Eropa Barat yang melakukan penjelajahan samudera. Siapa yang dijajah? Negara-negara di dunia timur. Siapa yang disebut negara dunia timur? Termasuk negara-negara di wilayah benua Asia dan Afrika pada umumnya. Kemudian kita sampai pada bahasan mengapa penjajahan oleh bangsa barat atau Eropa Barat kepada bangsa timur atau Asia Afrika bisa terjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa dilepaskan dengan penjelajahan samudera. Mengapa? Karena penjelajahan samudera merupakan titik pangkal munculnya penjajahan oleh bangsa barat. Jika tidak ada penjelajahan samudera, bangsa barat tidak akan sampai ke dunia timur sehingga tidak akan ada penjajahan. Sehingga nanti pada bahasan ini yang akan kita bahas awal itu adalah latar belakang penjelajahan samudera. 1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Mengapa ini mempengaruhi? Karena ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, harga rempah-rempah di Eropa itu menjadi tidak stabil karena perdagangannya dikuasai oleh pedagang Islam. Karena komoditas itu sangat diperlukan, maka bisa dengan mudah harga dipermainkan sehingga harganya membumbung tinggi pada saat itu sehingga hampir tidak terbeli oleh masyarakat Eropa saat itu. Sehingga dengan latar belakang yang pertama ini akhirnya merembet ke latar belakang kedua, mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Sehingga ketika harga rempah-rempah mahal, mengapa kok harus membeli secara tidak langsung dari pedagang? Maka mereka bertekad untuk langsung mencari sumber rempah-rempah yang sesungguhnya di mana ya ke dunia timur. Kemudian ada 3G yang tidak kalah penting, ada gold, glory, gospel. Gold ini adalah identik dengan kekayaan, sehingga mereka melakukan penjelajahan samudera itu sebetulnya untuk tujuan utamanya adalah mencari kekayaan. Kemudian glory itu kejayaan. Kejayaan di sini diukur dengan seberapa banyak tanah atau wilayah yang dikuasai, sehingga masing-masing bangsa Eropa Barat itu berlomba-lomba untuk mencari daerah yang luas. Kemudian ada gospel. Gospel di sini diartikan sebagai semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Kemudian latar belakang 1, 2, 3 itu tidak akan berpengaruh signifikan kalau tidak ada latar belakang yang keempat. Latar belakang yang keempat apa? Majunya teknologi navigasi atau perkapalan. Ini ditandai dengan ditemukannya kompas. Kemudian ada ditemukannya bubuk misiu, sehingga ketika melakukan pelayaran samudera, ada perompak dan lain sebagainya, mereka punya persenjataan yang bagus. Kemudian yang tidak kalah penting itu yang kelima, itu pendapat Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei mengenai teori heliosentris. Teori heliosentris ini menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Ini menggantikan teori yang selama berabad-abad dipercaya sebelumnya, yaitu teori geosentris. Kalau teori geosentris itu percaya bahwa bumi itu kotak, sehingga ketika manusia berjalan dari satu titik
ke arah yang lurus, suatu saat mereka akan sampai ke ujung bumi. Sampai akhirnya ditemukannya teori heliosentris. Teori heliosentris ini menyatakan bahwa bumi itu bulat. Sehingga menurut teori ini, jika manusia itu berjalan ke satu arah tanpa berbalik arah, nanti suatu saat akan balik ke titik awal. Ini yang cukup penting dalam penjelajahan samudera karena ingin membuktikan teori ini. Nah, untuk latar belakang yang lain, kalau kita cari sebetulnya masih banyak, tapi saya fokuskan kepada 5 teori ini. Kemudian ini gambar petanya, rute-rute penjelajahan samudera ke seluruh dunia, baik yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris. Nah, ini para penjelajah samudera dari Eropa Barat yang terkenal. Saya rangkumkan ada 10, ada yang dari Portugis, ada Bartolomeu Dias, Christopher Columbus dari Spanyol, Vasco da Gama dari Portugis, Amerigo Vespucci dari Spanyol, dan lain-lain. Nah, ini materi yang akan kita pelajari di bab ini sebelum nantinya akan kita bahas mengenai penjajahan, kemudian bangsa barat sampai ke Indonesia, baik Portugis, Spanyol maupun Inggris yang nantinya akan melahirkan penjajahan di dunia timur termasuk di wilayah Nusantara. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai penjelajahan samudera. Kemudian ada nama-nama dari penjelajah, ada 10. Itu nanti tugas untuk kalian adalah mencari rute perjalanan dari masing-masing penjelajahan samudera tersebut. Waktunya 1 minggu, nanti Ibu tagih pada pertemuan minggu depan sudah harus terkirim ke Ibu ya semuanya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami, belajar dengan baik di rumah, tetap jaga kesehatan. Untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.